Jadi mengajarkan pertemuan 11 dulu. Jadi pertemuan 11 itu berisi tentang materi normalisasi data. Sudah terlihat ya di share screen ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau kemarin pada pertemuan ke-10 kita itu belajar tentang ERD, Entity Relationship Diagram, atau membuat tentang jalur diagram. Kalau yang sekarang untuk pertemuan 11 kemarin dan 12 nanti, jadi gabung ya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana memproses database. Begitu juga dengan pertemuan ke-13, 14, dan 15. Dan semuanya nanti untuk UAS semuanya nanti akan berfokus ke database gitu ya. Dan pada pertemuan 11 ini normally database itu adalah berfungsi sebagai atau pengertiannya adalah bagaimana cara pendekatan dalam membangun desain logika berbasis data relasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan suatu struktur tabel yang normal, di mana proses pengelompokan data elemen atau menjadikan tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Masih ingat ya kemarin apa bedanya entity, terus relasi, gitu ya. Diharapkan teman-teman semua, rekan-rekan semua mahasiswa masih paham atau masih ingat yang kemarin, apa yang mana entitas, mana yang relasi dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang normalisasi data? Karena diharapkan ketika kita mendesain database relasi itu tabel-tabelnya itu yang pertama memiliki data yang diperlukan. Kemudian memiliki sedikit-sedikitnya kemungkinan redundansi. Redundansi itu data yang ganda, gitu ya. Terus bisa mendefinisikan update, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Nah, dari beberapa tujuan itu bisa kita lihat di slide ini ya. Kita ini memiliki ada data kita namakan ini data KRS gitu aja ya. Di mana data ini merupakan ciri-ciri tabel yang tidak normal atau yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, sesuai dengan tujuan. Di mana ciri-ciri tabel yang tidak normal itu adalah yang pertama, dia memiliki insertion anomali. Dia melakukan kegiatan pemasukan data yang anomali atau tidak teratur atau yang tidak seharusnya dilakukan. Insertion, deletion, dan update dan sebagainya. Maksudnya seperti apa sih? Oke, insertion anomali ini maksudnya adalah begini, ketika data itu masuk ke dalam database, ya, data itu masuk ke database, contoh data NIM1 ANI, kodenya A, mata kuliahnya agama, SKS-nya 2, dan nilainya A. Oke, masuk. Pada tahap insert anomali ini, bisa saja data itu masuk semuanya. NIM1, ANI, dan sebagainya. Bisa masuk, tidak ada perubahan, tidak ada data yang aneh gitu ya. Atau yang tidak perlu diverifikasi lagi. Akan tetapi ketika kita pada proses delete, pasti nanti akan ada proses keanehan. Kenapa? Perlu diingat kemarin, yang namanya database itu ada yang namanya primary key dan foreign key, ya.
di mana primary key ini menjadikan acuan objek mana yang harus dihapus. Seperti contoh, tolong Ani sapu rumah itu gitu. Objeknya kan Ani. Nah, ketika kita mendelete anomali atau kita mendelete data, perlu diingat data itu ketika di-delete itu ada where atau yang dinamakan mana data yang harus dihapus kan gitu. Data NIM1 atau nama Ani. Nah, ketika kita delete Ani, ketika yang dihapus misalnya Ani yang mata kuliah agama gitu. Otomatis ketika mendelete nama Ani, otomatis nama Ani di sini kan ada dua. Ini baris 1 dan baris 2. Otomatis Ani baris 1 dan baris Ani 2 nanti akan terhapus semuanya. Padahal kita yang ingin menghapus adalah Ani yang ada di baris pertama misalnya. Begitu juga yang di baris ketiga dan keempat. Bisa saja baris kelima ini kan namanya juga Ani juga keikut kehapus. Begitu juga dengan proses update dan sebagainya. Ada proses-proses yang tidak atau kesalahan tidak seharusnya dilakukan. Kemudian ada proses yang seharusnya itu tidak boleh double, kata tadi bilang redundansi atau ganda. Nah, bagaimana sih syarat-syarat tabel yang seharusnya? Yang pertama, tabel itu jika ada dekomposisi itu penguraian ya. Kalau gampangnya diingat adalah kompos itu kan penguraian ya. Hanya penamaan, dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman. Jadi data itu yang pertama tidak normal. Ini ya, data ini tidak normal. Kemudian prosesnya adalah ketika diuraikan, dipecah, kemudian digabung lagi, maka data itu aman. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Jadi ketika data itu dipecah atau diolah lagi, ketika dikembalikan lagi akan sama atau tidak berubah. Nanti saya contohkan. Kemudian tidak melanggar Boyce Code Normal Form. BCNF itu standarnya jika tidak bisa minimal tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga, itu SOP-nya. Jadi perlu kita ketahui ketika normalisasi data itu faktornya ada dua. Ada lossless joint decomposition, itu normal. Ini data normal. Normal seharusnya. Lossless itu seharusnya. Atau data yang normal, data yang seharusnya. Kalau lossy joint decomposition, lossy ini maksudnya data yang tidak normal. Tidak normal. Kemudian data yang dihasilkan tidak sama. Lossy hilang gitu ya. Lossy hilang atau bisa kalian simpulkan sendiri kalau lossless itu adalah data yang seharusnya ada, ketika dipecah terus digabungkan lagi datanya normal dan seharusnya. Nah, ini saya contohkan data yang tidak normal, kemudian kita proses lagi, kemudian kita kembalikan lagi apakah data ini normal atau bisa diproses lagi. Oke, jadi ini data yang tidak normal ya. Data yang tidak normal kita proses biar bisa normal gitu ya. Oke, ini ada data 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jadi
Langkah yang pertama adalah kita dekomposisi, kita pecah sesuai dengan beberapa kemungkinan. Ya, kita bisa pakai 2 tabel atau 3 tabel dan sebagainya. Kita coba lagi dengan 2 tabel gitu ya. AB dan AC. Gitu ya. AB dengan AC. Ini berarti tabel AB kemudian dengan tabel A dan C. Kemudian ada kemungkinan lagi AB dan BC. Tabel AB dan tabel BC, kemudian tabel AC dan tabel BC. Kita ngambil kemungkinan yang kedua, contohnya tabel AB dan BC. Oke, kita pecah ya. Tabel AB, tabel BC. Kita pecah. Ada dua data, tabel AB dan tabel BC. Kemudian setelah sudah kita pecah, kita cek lagi dari tabel 1, ini kita nama tabel 1, ini tabel 2. Kita cek tabel 1 dan tabel 2, apakah ada data yang sama? Jika ada data yang sama, kita hapus salah satunya. Oke, tabel 1 ada data yang sama. Ada tabel Wahyu Umi dan Wahyu Umi ini sama, kita coret salah satu. Kemudian setelah kita pecah, kita gabungkan lagi. Yang kita gabungkan adalah tabel yang sama. Ini kan ada yang sama ya. Jadi yang kita gabungkan ini dengan B dan B. Apakah tabel 1 redo ini ada di tabel 2? Oke. Ada redo, kita masukkan. Kita masuk ke baris kedua, apakah Umi ini ada, data Umi ini ada di tabel kedua? Ada 3. Nah, kita samakan. Oke. Ani Umi 200, oke ya. Ani Umi 200, Ani Umi 400, Ani Umi 500. Oke. Kita masuk ke baris ketiga, Ratna Gani. Apakah ada? Ada 1. Kita masukkan lagi, Wahyu Umi ada 3. Kita masukkan lagi. Kita cek dari data final ini ya. Dan data akhir dan data awal sama enggak? Ternyata enggak sama. Maka data ini adalah data lossy joint decomposition, tidak sama dengan data yang awal. Kalau data awal ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 data, kalau yang ini ada 6, 7, 8 data, jadi tidak sama. Jadi data ini tidak bisa diproses lagi. Oke, maka kalian coba sendiri kemungkinan 1 dan kemungkinan ketiga, kemudian ke 1 AB dan AC, kemudian AC dan BC. Coba. Nah, kenapa sih Pak kita harus perlu yang namanya normalisasi data? Perlu diingat ya, Mas dan Mbak, ketika kita memproses atau mengaudit data, terutama di akuntansi yang saya pelajari bahwa kita tidak semuanya itu memproses semua data, gitu ya. Kita itu hanya memproses data yang kita inginkan. Kita hanya mengaudit data pemasukan saja, gitu ya. Ada stok, terus pemasukannya berapa dan transaksinya berapa. Kita di tiap perusahaan, di tiap toko atau sebagainya itu memproses datanya akan berbeda-beda. Ada yang modelnya bagus, database-nya, ada yang enggak, ngawur, asal masukkan data dan sebagainya. Maka kita itu hanya menginginkan data itu yang kita inginkan saja. Gitu. Maka perlu adanya normalisasi data. Misalkan datanya ini ada 5 ini ya, kemudian kita hanya perlukan cuma data 2 kok, maka salah satu caranya adalah dengan cara memecah itu data. Asalkan data itu ketika dimasukkan lagi,
itu adalah data yang bagus atau normal atau bisa kemungkinan untuk normal kembali itu ada. Nah, salah satu contoh lagi. Contoh ini data yang ada pada mahasiswa ya, KRS misalnya. Kita sama caranya tadi, kita pecah dulu di berbagai kemungkinan, tidak hanya satu. Kalau tadi kan ada 4 kolom, sekarang ini ada 6 kolom. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita coba satu kemungkinan yang pertama, NIM nama, kemudian nama, kode, mata kuliah, dan SKS nilai. Oke. Ingat ya, kemungkinan itu kalau di matematika atau paling gampangnya adalah irisan. Itu ya. Logonya biasanya begini, irisan. Yang kita cari di sininya apa? Ini kan yang menjadikan furike atau acuan adalah nama, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, kemungkinan pertama apa? Kita pecah jadi 2, kita cek ada data yang samakah. Jika ada data yang sama, kita coret salah satu, oke ya. Pastikan data yang sama itu adalah antara baris ke-1 dan baris kedua harus sama ya. Kalau ini kan ada yang tidak sama, nama ada Ani. Kenapa kok tidak dicoret Pak? Karena kodenya berbeda. Kalau misalkan kodenya sama-sama A, atau mata kuliah sama-sama agama, SKS-nya juga sama, nilainya juga sama, nanti dicoret. Kalau hanya sama di salah satu field, salah satu kolom, tidak usah. Oke, setelah kita sama, kita gabungkan lagi. Kita cek lagi, oh ternyata data yang dihasilkan tidak sama. Nah, ketika data ini dipecah loh, ya, yang kita pengen minta kan data ini sebetulnya. Apakah data ini kita dipecah itu sama atau tidak? Nanti data ini yang kita pakai. Setelah kita pecah dan sebagainya. Ketika dikembalikan lagi, tidak sama. Oh, berarti data ini tidak pemecah kemungkinan ini yang tidak kita pakai. Kita coba lagi untuk kemungkinan yang kedua, gitu ya. Di kemungkinan kedua ini dia atau kita memakai NIM nama dan juga NIM kode mata kuliah SKS dan nilai. Nah, ketika dipakai irisan gini, irisannya adalah NIM. Kita pecah lagi, ada NIM nama, NIM kode, kemudian kita pecah. Kemudian kita cek lagi adakah data yang sama di tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ada yang sama, kita coret. Kemudian kita gabungkan lagi. Apakah data itu sama? Oke, oh ternyata data itu sama. Nah, data ini yang kita pakai. NIM, pemecahan data ini yang kita. Apakah data yang kedua ini bisa kita pecah lagi? Bisa. Karena di sini ada kode, ada NIM dan sebagainya. Bisa kita pecah lagi. Nah, dari normalisasi database ini, ketika ada nama Ani, ini kita namakan tabel 1, tabel 2. Tabel 1 ini kita pecah, terus kita gabungkan lagi, oh ternyata cocok dengan data yang awal. Berarti data ini yang kita pakai.
Jadi kita hanya memerlukan data ini sebagai acuan, kita nanti akan memproses data. Nah, oke ya. Jadi untuk pertemuan 11 itu tentang normalisasi data, basicnya seperti itu. Ada beberapa kemungkinan atau irisan yang kita gunakan, fungsinya adalah untuk kita sebagai auditor misalkan, atau sebagai pengembang suatu aplikasi, itu bisa tahu bahwasanya data yang kita inginkan atau yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari sebelum saya masuk ke pertemuan 12, pertemuan ke-11 ini untuk normalisasi data, apakah kalian ada pertanyaan sebelumnya? Monggo, kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang sebelumnya itu Pak, data yang sebelumnya ya ini Pak. Ini kok awalnya kan dikit ya Pak ya. Terus pas dipecah kok hasilnya jadi banyak ya Pak. Saya masih bingung Pak. Ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Jadi oke ya, perlu difahami lagi bahwasannya ini kan awalnya kita akan memproses data yang namanya decomposition, dipecah ya, diuraikan, menjadikan beberapa bagian, gitu ya. Menjadikan beberapa bagian. Ini data awal. Kemudian kita pecah. Kenapa sih kita ingin pecah? Karena data ini tuh tidak normal. Gitu. Kita taunya dari mana? Kita taunya dari beberapa yang tadi, insert anomali, update anomali, delete anomali. Karena data yang kita inginkan itu tidak sesuai. Kalau data itu sudah betul, kita tidak bisa melakukan normalisasi data. Gitu ya. Kita ambil contoh yang ini saja. Data yang sudah final atau data yang sudah lossless join decomposition. Nah, oke ya, ini data awal. Data awal ini tidak normal gitu loh. Karena saya sebagai audit akan mengaudit data, auditor akan mengaudit data. Data ini tidak normal, kepingin saya normalkan, gitu ya. Tapi tidak semuanya kita bisa normalkan. Jadi begini, fungsi dari kemungkinan ini ketika kita pecah atau kita proses, kita harus tahu, bukan harus kita harus kembalikan lagi data itu bisa menjadi seperti yang awal. Jadi data ini tidak normal. Kita tahu kepingin data yang normal gitu. Terus caranya bagaimana mengetahui data itu acuannya adalah ketika kita pecah itu nanti adalah data yang normal. Caranya adalah ketika kita kembalikan lagi dia itu sesuai dengan awal. Gitu ya. Jadi misal ada lemari ini itu datanya raknya ada 5 dan sebagainya. Tidak normal. Lemari ini kudune lemarinya baju tapi dipakai lemarinya buku misalkan. Ini tidak normal. Ketika kita pecah dan sebagainya, terus kita kembalikan lagi sesuai ukurannya, gitu, porsinya. Kita tidak peduli data yang awal. Nah, langkah di awal bahwa ketika sudah kita dari awal kita pecah lagi, gitu ya, menjadi 2. Tadi kan kemungkinannya tadi loh, ada NIM nama, ada nama kode dan sebagainya. Kan begini irisan. Kita kembali lagi ya. Di matematika itu kan ada yang namanya irisan. Ini ada nama, ini NIM. Ini kode matkul, ada SKS, nilai. Yang menjadikan kan NIM ini. NIM ya. Ada nama kita kan. Nah, ketika kita pecah,
Kemudian kita coba kembalikan lagi. Tabel 1 ada tabel 2. Kita pecah ya, jadi 2 bagian. NIM nama sesuai dengan kemungkinan yang kedua, NIM nama dan NIM kode mata kuliah SKS nilai. Kita pecah. Kemudian kita gabung lagi. NIM 1 kan yang jadikan acuan kan NIM ya. NIM sama NIM. Coba tabel di NIM tabel 1, NIM 1 ada enggak di tabel 2 NIM? Oh, ada 2. Kita masukkan di sini. NIM 2, apakah ada di tabel 2 NIM 2? Oh, ada 2. Kita masukkan lagi. NIM 3, apakah ada di tabel 2? Oh, ada 3. Ada 1. Nah, kita kembalikan lagi. Kasus yang ini yang kemungkinan kedua. Kasus yang di model slide sebelumnya, nah ini kita kan pakai kemungkinan yang pertama. Ya, kemungkinan pertama itu kan irisannya adalah kita pakai nama ya. Irisannya kita pakai nama. Nama ini NIM. Masih ingatlah ketika proses irisan gini ya. Atau enggak, saya ingatkan lagi. Nah, kita pakai irisannya adalah nama. Karena irisannya nama, kita cek adakah field nama ada di tabel kedua. Oh, ada. Ingat ya, kalau irisan kita nama, kita harus samakan nama dengan nama. Kalau irisan kita SKS, ini namanya SKS, berarti ya irisan ini harus sama dengan yang ada di SKS ini. Irisan kan begitu. Mana data yang sama, kita sorting, kemudian kita masuk. Nah, ketika dari proses ini, kita gabungkan lagi, Mbak. Kan kita sudah pecah ini, Mbak. Terus, tabel 1 dan tabel 2. Kita pecah, wis pecah gitu ya. Oh iya, apakah data ini sudah normal sih? Apakah data itu sudah betul, yang apa yang kita pecah itu sudah betul? Gitu. Memastikan menggabungkan lagi, kita hanya memastikan saja. Apakah data yang kita ambil atau data yang kita pecah itu sama? Atau bisa dipertanggungjawabkan. Oh, setelah itu kita gabungkan lagi. Proses untuk menggabungkannya adalah proses untuk memastikan data yang kita pecah itu sesuai dengan prosedur. Nah, ini sudah prosedur, kita pecah terus kita gabung lagi, kita samakan. Oh, ternyata tidak sama, berarti data yang kita pecah ini tidak sesuai. Ya, jadi begitu. Perlu difahami bahwasanya poin dari decomposition atau nanti soal ini keluar di UAS, pastikan bahwa ketika dipecah, dikembalikan lagi, data itu sama. Paling pertanyaannya, apakah data ini lossless atau decomposition? Kalau lossless, buktikan bahwa pemecahannya bagaimana. Nah, seperti itu saja. Gitu ya. Setelah dipecah, digabungkan lagi, oh sama, oh berarti data yang kita pecah ini sudah betul. Jadi begitu. Kita gabungkan lagi sesuai dengan irisan yang kita yang kita tentukan. Kalau irisannya ini NIM kan, berarti kita cocokkan NIM 1 dengan NIM 1. Ada enggak di tabel kedua? Oh ada. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, tidak ada ya pertanyaan ya untuk ini. Jadi mungkin saya lanjut ke pertemuan ke-12 ya. Oh ya, jadi untuk
apa itu namanya, untuk absen nanti di e-learning, untuk absennya di e-learning. Nanti absensinya 2 kali ya, di pertemuan 11 yaitu tadi normalisasi data, kemudian untuk pertemuan sekarang, pertemuan ke-12 di DBMS MySQL.